berikut suatu ion dari unsur Z itu memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6. Terus ditanya, ion tersebut adalah ion apa? Nah, jadi kalau si Z ini adalah ion, dia itu kan mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6. Berarti total elektronnya ini ada 10. Nah, tapi sayangnya itu, di soal ini kita nggak tahu si Z-nya itu awalnya nomor atomnya berapa. Kalau kita tahu Z nomor atomnya awal berapa, itu baru kita bisa tahu ion itu ion apa dia. Karena jadi soalnya sebenarnya tidak dapat diselesaikan. Karena kalau misalnya Z-nya itu nomor atomnya misalnya 12, kalau dia nomor atomnya 12, berarti Z-nya itu Z-2 atau 2 min. Gini. Karena 12 kurang 2 kan 10 ya. 10. Kalau dia 11, berarti Z min. Karena 11 kurang 1, 10. Kalau dia 9, berarti Z plus. 9 tambah 1, 10. Dan selanjutnya, jadi soalnya itu nggak bisa diselesaikan karena kita nggak tahu nomor atomnya si Z itu berapa aslinya. Jadi kita juga nggak bisa tahu si ion ini ionnya yang mana. Karena ionnya ini tergantung nomor atom si Z awalnya itu berapa. Jadi nomor satu ini nggak bisa diselesaikan. Semoga nanti nggak ada yang begini soalnya. Atau nggak apa-apa nanti biar benar semua. Ya lanjut. Ada yang mau ditanya nggak ini? Ada ya? Aman Kak, aman. Ini jangan lupa ini ya, aturan outflow yang kayak gini. Pengisian elektron 1s2, 2s2, 2p. Ya, kayak gitu. Oke, lanjut nomor 2. Diketahui X, Y, dan Z membentuk senyawa X4, YH3, H2Z. Jika diketahui nomor atom X, Y, dan Z 678, pernyataan yang paling tepat adalah. Nah, ini kalian tinggal lihat valensinya masing-masing ya. Valensi dari X berapa, Y berapa, Y Z berapa. Kalau kita lihat X itu kan 6. Valensinya berarti 1s2, 2s2, 2p2. Berarti valensinya itu tinggal P tambah S. P tambah S berarti 2 tambah 2 itu 4. Y juga sama, P tambah S 3 tambah 2, 5. Si Z itu 4 tambah 2 jadi 6. Terus kalau kita lihat dari ikatannya, X4 itu, jadi saya ambil contoh C. C itu kan juga valensi 4. X4 berarti kayak gini, kayak CH4 kayak gini. Dia itu punya pasangan elektron berikatan ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Dan nggak ada pasangan elektron bebas. Terus kalau YH3, kalau YH3 itu contohnya di NH3 kayak gini. Dia kan ada 5 valensi, ini juga ada 5 valensi kan. Nah, di sini ada 3 pasangan elektron ikatan sama 1 pasangan elektron bebas. Nah, satu lagi itu H2Z. H2Z itu contohnya air, H2O ya. Di sini ada 2 pasangan elektron bebas sama 2 pasangan elektron ikatan. Nah, jumlah PeB itu menentukan kepolarannya dia. Nah, kalau yang tadi kan CH4 ini nggak ada PeB-nya ya. Kalau nggak ada PeB kan berarti dia non-polar. Non-polar. Terus kalau yang H3 ada PeB, berarti dia polar. Tapi cuma satu PeB-nya. Sementara kalau H2O ini ada PeB dan ada 2 PeB-nya. Berarti dia polar dan PeB ada 2. Nah, kalau jumlah PeB itu menentukan tingkat kepolaran, maka H2O atau di sini H2Z itu lebih polar daripada YH3 dan YH3 itu lebih polar daripada XH4. Jadi jawabannya itu yang C. H2Z itu lebih polar dibandingkan XH4. Gitu. Ada yang mau ditanya? Ini tinggal dilihat jumlah pasangan elektron bebasnya aja sih. Jadi semakin banyak PeB, berarti dia semakin polar. Berarti Kak yang punya PeB itu polar ya Kak? Pokoknya kalau dia punya PeB itu polar. Tapi tergantung juga Kenapa sih. yang itu yang satu itu PeB-nya satu non polar? Yang oh iya salah, ini PeB-nya 0. Salah tulis. Ya. Tapi nggak selalu yang ada PeB itu polar ya. Contohnya itu misalnya kita lihat di CO2 nih. Yang CO2 itu punya PeB ada 4 bahkan. Nah, tapi dia itu simetris gitu. Kalau kita bagi 2, dia kiri sama kanannya sama. Jadi dia tuh nggak punya ketimpangan elektron. Jadi
si CO2 ini non polar, bukan polar, walaupun dia punya PEB-nya banyak. Gitu. Jadi kalau mau tahu dia polar atau non polar, kalian coba bagi dua aja. Bagi dua, kalau dia kiri sama kanannya ternyata sama, itu berarti dia non polar, walaupun dia ada PEB. Kalau di sini kan H2O, H2O itu dia PEB-nya itu justru ngumpul di atas kan, ngumpul di atas, sementara H-nya ngumpul di bawah kayak gitu. Nah ini karena di atas ini terkumpul elektron, jadi muatannya negatif di atas. Muatannya negatif di atas, sementara di bawah itu muatannya positif. Sehingga dia itu polar. Nah NH3 juga sama, karena dia PEB-nya cuma satu dan nggak simetris, maka dia juga polar. Gitu. Jadi hati-hati juga kalau cuma lihat dari PEB-nya itu bisa juga kayak CH4 tadi, HCO2 tadi. Dia itu non polar. Oke. Lanjut ya. Terus nomor 3. Nomor 3 ini soal stoikiometri. Jadi ke dalam sebuah bola basket bervolume 5 liter pada suhu 20 derajat Celcius dan 1,2 atm, dimasukkan campuran gas yang terdiri dari 80% helium dan 20% argon. Jika kedua gas dianggap bersifat ideal dan tidak bereaksi, jumlah molekul He dalam bola tersebut adalah berapa? Oke. Jadi kalau kita lihat ini, kita tahu di sini kita dikasih volume, dikasih V, dikasih T, suhu, sama dikasih P. Nah, itu kalian bisa ngitung molnya dengan cara pakai rumus gas ideal aja, PV NRT gitu. Ingat kan ya, di fisika. Ini sama dengan NRT. Berarti kalau mau cari N, itu tinggal PV dibagi RT. Nah, P-nya kita tahu ya, P-nya itu 1,2 atm, tekanannya, terus volumenya 5 liter. Terus R-nya juga kita tahu ini, dikasih 0,082. T-nya ini, jangan lupa T-nya ini harus dalam Kelvin, karena R-nya di sini juga dalam Kelvin kan. Berarti T-nya ini harus diubah dulu ke dalam Kelvin. Tinggal diubah aja ditambah 273 ya. 273 tambah 27 berarti 300 Kelvin. Berarti ini dikali 300. Jadi kalau dihitung hasil itu 0,244 mol. Nah ini molnya mol buat total si gasnya. Sementara si gasnya itu kan terdiri dari 80% He sama 20% air. Kalau kita mau tahu molnya He aja, berarti si mol total tadi harus dikalikan 80% karena He itu 80% aja. Jadi 0,24 kali 80% dapatnya 0,195 mol. Itu molnya He. Nah, terus kalau kita mau cari jumlah molekul itu N besar ini, itu tinggal mol dikalikan dengan bilangan Avogadro. Jadi molnya tadi 0,135 dikali 6 kali 10 pangkat 23 ya. 6,0 kali 10 pangkat 23. Jadi dapat hasilnya itu 1,17 dikali 10 pangkat 23. Jawabannya yang di Jadi pertama dicari dulu molnya, habis cari mol total, baru cari mol He, terus baru dicari jumlah molekul di dalam He itu berapa. Tuh. Pokoknya kalau kalian lihat ada volume, ada suhu, ada tekanan, itu biasanya bisa langsung masukin ke PVNFT ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lanjut ya. Nomor 4. Produk yang dihasilkan dari reaksi 3-kloroheksana dengan NaOH adalah. Oke. Kloroheksana itu berarti heksana biasa ya, heksana lurus, tapi di C ketiganya ada kloro, ada Cl kayak gini. Ada 6, terus di C ketiga itu ada Cl. Terus ditambah dengan NaOH. Hasilnya apa? Nah, jadi kalau alkil alkil halida, ini kan namanya alkil halida. Alkil halida kalau ditambahkan basa kuat,
itu ada dua reaksi sebenarnya, ada reaksi substitusi, ada reaksi eliminasi. Jadi kalau reaksi substitusinya tinggal ditukar aja nih, misalnya sama-samanya kan NaOH. Berarti Cl ini nanti tukeran sama OH. OH-nya di sini jadinya, nah Cl pindah ke Na, jadi NaCl. Itu substitusi. Nah, bisa juga dia eliminasi. Jadi Cl-nya ini kalau tambah NaOH, nanti Cl itu pindah ke Na juga, dan H-nya H dari sini pindah ke H2O. Oke. Kan kayak gini, heksana, 3 klorida, 3 kloroheksana, 3 kloro, nanti Cl itu akan pindah ke Na, terus H di sebelahnya itu pindah ke OH. Cl ke Na, H ke OH, jadinya NaCl sama H2O gitu. Nah jadinya si CH ini, ya sini kan jadi CH aja, CH aja, ya ini juga CH aja. Maka dua-duanya itu jadi ikatan ganda gini, atau kayak gini yang atas. Jadi ikatannya lurus, terus tapi ada gandanya di sini. Jadinya namanya apa nih? Heksena ya. 3 heksena. Nah, ikatan gandanya ada di C ketiga, 1, 2, 3. Tuh, jadi bisa jadi 3 heksena, bisa juga jadi ini namanya apa? Nah, ini kan heksena biasa ya. Itu karena ada alkoholnya, berarti jadi heksanol, alkoholnya di C ketiga, berarti 3 heksanol. Jadi bisa jadi 3 heksanol atau 3 heksanol atau 3 heksena. Nah, kalau di sini kan berarti cuma 3 heksanol yang benar ya. Karena harusnya kan 3 heksana, bukan 2 heksana. Gitu. Jadi sebenarnya ini juga tergantung letak si halogennya di mana. Kalau halogennya ada di ujung, misalnya klorheksana aja. Klorheksana kan kayak gini, tapi ujungnya ada Cl lagi gitu. Nah, kalau klorheksana aja, kalau Cl ada di ujung kayak gini, itu cuma ada reaksi substitusi aja. Nggak ada reaksi eliminasi. Tapi kalau Cl itu ada di tengah-tengah lagi, bisa jadi dua ini. Bisa substitusi, bisa eliminasi. Gitu. Ada yang mau ditanya? Aman enggak? Aman ya? Oke. Nomor 5. Senyawa hidrokarbon dibakar sempurna dengan oksigen, menghasilkan oksigen berlebih menghasilkan 44 gram karbon dioksida dan 13,5 gram air. Rumus senyawa hidrokarbon tersebut adalah apa? Ini juga stoichiometry. Ini juga cukup gampang sebenarnya. Kalian tinggal bikin reaksinya. Senyawa hidrokarbon dibakar sempurna dengan oksigen kan berarti CX ditambah oksigen jadi CO2 sama H2O. Nah, nanti kalian hitung mole CO2 berapa yang dihasilkan sama mole H2O berapa. Mole CO2 kan berarti 4 gram dibagi mRH CO2. mRH CO2 itu 4 jadi 1 mol. H2O berarti 13,5 gram dibagi 18 mRH air. Nanti dapatnya 34 mol. Nah, ini biar sama-sama nggak ada O-nya, jadi kali 4 semua. Nanti CO2-nya jadi 4, CO2-nya jadi 3 ya. Nah, ini tinggal kalian masukin ke dalam koefisien aja. Terus jadi yang 4 CO2 sama 3 H2O. Gitu. Nah, berarti kan CXI ini bisa ketahuan. Karena C-nya kan sebelah kanan kan cuma di sini, sama H-nya di sebelah kanan cuma di sini. Jadi C-nya itu ada 4, berarti C4, H-nya ada 6, jadi H6. Gitu. Jadi C4, H6. Gimana yang B? Gitu. Gampang ya. Jangan lupa aja rumus pembakaran sempurna kayak gini. Ini sering keluar soalnya. Hidrokarbon, CXHY ditambah O2, pasti jadinya CO2 sama H2O kalau dia pembakaran sempurna. Oke, ada yang mau ditanya?
Nggak ada? Nggak ada lanjut ya. Nomor 6, diketahui terdapat reaksi pengendapan sebagai berikut. Nah, sebanyak 100 ml MgNO3 dua kali, 0,1 molar ditambahkan dengan 100 ml NaOH untuk mendapatkan endapan MgOH sebanyak 4 ml. Konsentrasi larutan NaOH yang digunakan adalah berapa? Oke, jadi ini stoikiometri juga sama. Jadi nanti kalian bikin rumusnya kayak gini. Terus dihitung dulu molnya MgNO3 berapa, karena kan dikasih tahu ya. 100 ml MgNO3 dua kali, 0,1 ml. Berarti tinggal dikali ya. 100 ml dikali 0,1 dapat 10 mmol. Sementara nanti didapatkan endapan MgOH sebanyak 4 mmol. 4 mmol MgOH-nya. Nanti kalian bikin reaksi, biasa mula-mula bereaksi sama sisa. Kalau dia tadi didapatkan endapan sebanyak 4 mmol, berarti di sini di MgOH-nya ini ada 4 mmol akhirnya. Tinggal kalian taruh di reaksi aja. Berarti yang bereaksi juga 4 mmol. Di sini berarti tinggal dikali 2 ya. Tinggal dikali koefisiennya. Ini 4 kali 2 jadi 8 mmol. Ini juga sama, 4 kali 2 8 mmol. Ini cuma 4 mmol. Ini 10 kurang 4 jadi 6, ini 8 kurang 8 jadi 0, 4 ini 8 mmol. Kan ya, terus yang ditanya itu kan konsentrasi NaOH ya. Nah, berarti kita tahu nih NaOH itu awalnya tadinya adalah 8 mmol. 8 mmol ya. Karena koefisiennya 2. Nah, dari 8 mmol ini kita bisa tahu molaritasnya berapa. Itu kan berarti molaritas adalah mol dibagi volume. Karena molnya dalam milimol, berarti volumenya juga boleh dalam mililiter. Berarti 8 dibagi volumenya. Volume totalnya 100 ya. Ya, 100 ml NaOH. So, berarti 8 dibagi 100 dapatnya 0,08 molar. Oke. Gitu. Jadi dari tadi endapannya hasilnya berapa, 4 mmol. Terus kalian backtracking ke atas. Nanti dapat baru NaOH awalnya berapa. Dari awalnya berapa ini tinggal kalian ubah dari mol ke molaritas. Jadi tinggal 8 dibagi 100 ml. 0,08. Ada yang mau ditanya? Kalau ada lanjut lagi. Aman Kak. Mana? Bertujuh. Pada kalorimeter sederhana dimasukkan 100 ml 1 molar NaOH. Selanjutnya direaksikan dengan 1 ml 1 molar HCl. Suhu larutan dengan densitas 1 gram per mililiter dalam kalorimeter meningkat dari 25 menjadi 34 Celsius. Jika kalori jenis larutan adalah 4,2, cobaan entalpi reaksi neutralisasi tersebut adalah berapa? Oke. Ini itu soal kalorimeter ya. Kalorimeter itu di termokimia. Kalau kalorimeter rumusnya itu kan pasti Q sama dengan MC delta T. Q sama dengan MC delta T. Berarti M itu kan massa. Masanya larutan kita harus tahu dulu masanya larutan berapa. Di sini dimasukkan 100 ml NaOH ditambah 100 ml HCl. Berarti volume totalnya itu 200 ya, 200 ml. 100 tambah 100, 200. Nah, kalau mau jadi massa, berarti kan tinggal volume tadi dikali densitas. Berarti 200 ml dikali 1 gram per mili. Jadi 200 gram ya. Karena 1 milinya itu sama dengan 1 gram. Jadi 200 gram. Terus C-nya juga udah tahu ya. C-nya itu 4,2. Dan delta T-nya tinggal dihitung. 32,1 dikurang 25. 7,1. Ya, terus nanti dihitung aja. Dapat Q-nya itu 67 atau 6 kJ. Nah, ini tapi masih Q kan.
Tapi yang mau ditanya itu adalah perubahan entalpi, reaksi netralisasi. Ya. Itu berarti delta H kan ya, delta H. Terus kalian cari dulu molnya. Jadi rumusnya delta H itu kan Q bagi M ya. Q itu dibagi molnya. Nah, cari molnya itu caranya dengan cari mol reaksi pembatasnya di antara reaksi NaOH sama HCl. Jadi kalau NaOH itu 0,1 mol, HCl juga sama, berarti kan reaksi pembatasnya sama aja ya, dua-duanya juga pasti 0,1. Berarti reaksi pembatasnya itu 0,1 mol. Jadi N yang dimasukkan ke dalam rumus ini adalah 0,1. Jadi 6 kJ dibagi 0,1 mol. Dapat dari 60 kJ per mol. Jawabannya yang A. Oh iya, kenapa minus? Kenapa minus dan bukan plus? Itu karena dia itu eksotermis. Tahunya eksotermis dari mana? Dari perubahan suhunya. Kita lihat ya, perubahan suhu lebih panas ya, naik suhu. Eksotermis kan perubahan suhunya naik kan, lingkungannya naik. Makanya dia itu eksotermis. Dan eksotermis itu pasti minus. Delta H-nya. Kalau dia kebalikannya dari 32,1 ke 25 gitu, makin dingin. Kalau dia makin dingin berarti delta H-nya itu positif. Karena dia endothermis. Gitu. Karena dia makin panas, berarti dia mengeluarkan kalor sebesar 60 kJ. Gitu. Jadi jangan lupa tadi kalau udah habis ngitung Q, itu diubah dulu ke delta H. Karena seringkali anak-anak itu cuma ngitung sampai Q aja. Padahal Q ini kan masih dalam kJ, belum per mol. Karena kan yang ditanya itu perubahan entalpi itu kilojoule per mol. Nah, ini harus dibagi molnya dulu berapa. Oke, kalau nggak ada yang ditanya lanjut. Oke, lanjut ya. Nomor 8, pada temperatur 20 derajat Celcius, 5,8 gram suatu senyawa elektrolit Kb yang terdapat dalam 1 liter larutannya memiliki tekanan osmotik 4,92. Massa molekul relatif Kb adalah berapa? Oke, jadi ini adalah soal sifat koligatif ya, sifat koligatif larutan yang khususnya itu untuk tekanan osmotik. Jadi kalau kayak gini, kalian ingat rumus tekanan osmotik ya? Tekanan osmotik itu lambangnya ini, I, itu sama dengan MRI dikali I. I ini faktor Van Hoff. Masih ingat kan ya? Faktor Van Hoff itu kalau dia adalah elektrolit. Nah, ini juga, ini kan elektrolit ya. Ini ada I. I sama dengan MRT dikali I. M ini adalah konsentrasi. R-nya ini adalah ini, apa namanya, konsentrasi ideal. T-nya ini adalah suhu. I-nya tadi faktor Van Hoff. Nah, kita kan mau cari, yang ditanya itu kan MR ya. Nah, MR itu nanti bisa dicari dari si konsentrasi, dari molaritas, dari M. Berarti kita mau cari M nih. Oke. Kita tahu tekanan osmotiknya, ada ya. Kita tahu R-nya, kita tahu T-nya, ada. Kita tahu I-nya juga, nanti kita hitung. Oke. Berarti T-nya, ini kan masih dalam Kelvin ya. Masih dalam Celsius. Jangan lupa diubah ke Kelvin, karena tadi R-nya harus dalam Kelvin. Berarti tinggal ditambah 273, 27 tambah 27 tambah 273, jadi 300 Kelvin. Sementara I-nya itu kan rumusnya ini ya, 1 plus N-1 dikali alfa. Nah, untuk elektrolit, alfanya itu pasti 100%, berarti 1. Kalau nggak disebutkan ya, biasanya itu 1. Jadi, nah N-nya ini adalah 2, karena dia kan cuma AB ya.
AB itu kalau dipecah jadi A plus sama B min misalnya, atau A min sama B plus sama. Dan dua ini cuma satu ya, satu A min dan satu A plus sama satu B min. Berarti totalnya ada dua ion. Jadi di sini 2 N ya. 2 kurang 1 dikali 1 ditambah 1. Berarti 2 ya. Jadi I itu 2. Dan tinggal dimasukin deh. I-nya 0,92 dikali sama dengan M dikali R-nya tadi 0,082 dikali T-nya 300 dikali I-nya 2 ya. Berarti dapat M-nya itu 0,1 mol per liter. Nah, terus baru kita bisa cari MR. Nah, sebelum dari ML kita cari N-nya dulu berarti ya, cari mol. Berarti mol itu kan molaritas dikali volume. Berarti molaritasnya tadi dapat 0,1, volumenya itu 1 liter ya. Dan 1 liter lautan. Berarti dapat 10 mol. 0,1. 0,1 ini harusnya. Ya, 0,1. 0,1 mol. Nah, dari itu baru kita bisa cari MR-nya. MR-nya tinggal pakai rumus mol ya. Mol kan massa per ml, berarti MR adalah massa per mol. Massanya itu 5,8 gram. Molnya tadi dihitung 0,1. Jadi dapat MR itu 58 gram per mol. MB. Gitu. Tadi ngitung yang N, tahu N dari yang kata mau ngitung I itu dari mana, Kak? Ini. N ini jumlah ion dari elektrolit. Jadi kan elektrolitnya AB ya di sini. A sama B gitu. Elektrolit AB kalau dipecah di dalam air itu jadi A plus sama B min. Gitu. Jadi kalau kita lihat jumlah elektron, jumlah ionnya, di sini ada 1 A plus sama 1 B min. Berarti 1 ditambah 1, 2. Berarti di sini N itu 2. Kalau misalnya contoh yang lain ya. Iya, contoh lain, Kak. Coba, Kak. Ya, misalnya apa nih? Ada iso 4 nih. 2, iso 4 di dalam air kan jadinya H plus ya. 2 H plus tambah SO4 2 min. Nah, kalau di sini kan berarti dia ada 2 H plus sama 1 SO4 min. Berarti 2 ditambah 1 jadinya 3. Jadi H2SO4 kok N-nya ada 3. Kalau AB tadi cuma ada 2. Gitu. Oke, Kak, paham, Kak. Ya. Lanjut nomor 9. 9, larutan bakar dibuat dengan melarutkan 200 ml asam asetat 0,15 molaritas dan 100 ml natrium asetat 0,5 m. Perubahan pH larutan bakar setelah ditambah 50 ml HCl 0,1 adalah. Jadi ini materi asam basa, khususnya itu larutan bakar. Nah, untuk ini kalian bisa hitung molnya masing-masing ya, molnya CH3COH. Karena bakarnya kan dibuat dari CH3COH sama basa konjugasinya ya. Basa konjugasinya kan CH3CO min. Itu dari natrium asetat ini. Na-nya dihilangin. Berarti molnya CH3COH itu kan tinggal dikali ya. Volume dikali molaritas. 200 ml dikali 0,15 m itu dapat 30 mmol. Setelah itu untuk ini CH3CO min itu berarti 100 ml ini dikali molaritasnya 0,25. Nah, ini dikali 1. Dikali 1 itu kenapa? Karena dia itu ini atas ini. Jadi CH3CONA kalau di dalam air kan dipecah jadi CH3CO min ditambah H plus ya. Nah, berarti di sini
Yang kita lihat tuh sebenarnya si CH3CO ini aja. H plus ini Na plus maksudnya. Jadi yang kita lihat itu cuma si CH3CO ini aja, karena dia itu merupakan basa konjugasinya asam lemah tadi, si CH3COH. Nah, kalau di sini kan asam CH3CO ini juga satu ya. Berarti makanya ini dikali satu aja. Kalau dia misalnya di sini ada dua gitu, berarti nanti dikali dua. Tergantung si garamnya ini. Nah, pokoknya yang kita lihat itu si anionnya, si basa konjugasinya dia, bukan si garamnya. Ya. Makanya dia kali satu, ukuran ini sama, berarti kali satu aja, jadi 25 ml. Ya, terus ditambahkan HCl 50 ml. Berarti kita hitung mol HCl juga, 50 ml dikali 0,1 molar. Berarti dia 5 mmol. Sama juga kayak yang tadi, karena kita mau lihat H plusnya aja. Nanti kita lihat H plusnya ini berapa koefisiennya ya di dalam reaksinya. Karena dia cuma satu, berarti ya dikali satu juga gitu. Itu cuma sama-sama 5 mmol juga sama. Oke, terus pengaruhnya penambahan H plus ini apa sih di dalam buffer ya? Nah, H plus ini nanti akan bisa bereaksi sama si CH3COO- yang basa konjugasinya itu, membentuk CH3COH kayak gini. Nah, jadi nanti si CH3COO- ini bisa berkurang dan CH3COH-nya justru naik. Nah, ini tinggal kita hitung H plusnya 5 mmol ya. 5, terus ininya 25 tadi, terus CH3COH-nya 30. H plus itu habis, berarti ini min 5, ini juga min 5, ini plus 5. Ini jadi habis. Sisanya CH3CO itu 20. Kemudian CH3COH-nya nambah jadi 35. Gitu. Itu pengaruhnya H plus tadi. Nah, sehingga kalau kita masukin ke dalam rumusnya kan kayak gini ya. Konsentrasi H plus itu sama dengan HA dikali asam lemak per basa konjugasi. Atau kalau mau diubah ke pKa, karena di sini dikasihnya pKa, itu langsung aja di pH-in semua. Dikali, semuanya dikali min log. Kalau min log H plus kan pH langsung ya. pH ini min log HA itu jadinya pKa, terus min log ini. Jadi min log asam lemak per basa konjugasi. Berarti pH-nya adalah pKa-nya tadi 4,7. 4,7 dikurang log asam lemak tadi ini ya 35 jadinya. Sama basa konjugasi tadinya jadi 20. 35 per 20. Dapat pH-nya itu 4,7 dikurang log 1,7. Oke, ada yang mau ditanyakan? Enggak ada ya? Enggak ada, Kak. Oke, lanjut nomor 10. Asam hipoklorit dapat diproduksi dengan menambahkan gas klor ke dalam wadah berisi endapan merkuri. Merkuri 2 oksida dalam air sesuai dengan persamaan reaksi berikut. 2Cl, ya. Terus manakah pernyataan kesetimbangan yang tepat untuk reaksi tersebut? Oke, ini ini materi kesetimbangan reaksi. Ini yang kelas 11. Manakah pernyataan kesetimbangan yang tepat untuk reaksi tersebut? Jadi reaksinya kan kayak gini. Ada sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Terus ditanya kesetimbangan tepat apa? Jadi ingat aja asas Le Chatelier ya. Jadi kalau misalnya konsentrasi, ini M itu maksudnya konsentrasi. Kita ada konsentrasi yang naik di satu sisi, maka dia akan bergeser ke sisi lain reaksinya. Nah, misalnya kalau HGO nih misalnya, HGO-nya ditambah 2 kali lipatnya gitu. Nanti reaksinya ini akan bergeser ke kanan, karena sebelah kanannya itu kurang jadinya.
konsentrasinya. Berarti dia akan bergeser ke kanan untuk membentuk lebih banyak sebelah kanan. Dia jadi seimbang lagi. Gitu. Kalau misalnya ditambah HOCl, berarti sebelah kanannya lebih besar jadinya kan sekarang. Nah, dia akan bergeser ke sebelah kiri reaksinya. Reaksinya akan bergeser sebelah kiri untuk membentuk lebih banyak kiri agar nanti bisa seimbang lagi. Itu kalau M. Terus kalau P-nya ditambah, itu nanti akan reaksinya bergeser ke sisi dengan mol lebih besar. Yaitu volume. Jadi kalau volumenya ditambah, misalnya volumenya ditambah jadi tadinya 2 liter, terus ditambah jadi 5 liter. Nah, dia itu akan bergeser ke sisi dengan mol lebih besar. Sisi dengan mol lebih besar itu bisa dilihat dari koefisiennya. Di sini berarti 2 tambah 2 tambah 1 berarti sebelah kiri ada 5. Sementara sebelah kanan itu 1 ditambah 2 cuma 3. Di sini 5, di sini 3. Kalau P-nya ditambah, dia akan bergeser ke mol yang lebih besar, berarti ke koefisien yang lebih besar. Berarti dia akan bergeser ke sebelah kiri. Kalau volumenya ditambah. Kalau P-nya ditambah, itu kebalikannya. Dia bergeser ke sisi mol yang lebih kecil. Misalnya P-nya ditambah 2 kali lipat, gitu. Berarti dia akan bergeser ke kanan, karena sebelah kanan ini memiliki koefisien lebih kecil. Totalnya. Terus jika suhunya ditambah, dia akan bergeser ke sisi dengan reaksi yang eksoton. Nanti kalau kalian tahu delta H-nya berapa masing-masing, misalnya ini ke sana, ke delta H-nya positif, berarti dia akan bergeser ke kiri. Gitu ya. Kalau kebalikannya juga ya tinggal dibalik aja. Bergesernya kemana. Nah, terus kita satu-satu nih. Yang A, reaksi tidak bergeser jika ke dalam wadah ditambahkan sejumlah yang sama Cl2 dan HGO. Tidak bergeser. Dia bilang tidak bergeser. Jadi kalau kita tambahkan Cl2 sama HGO, kalau kita tambah di sini, berarti kan harusnya dia bergeser ke kanan ya, karena sebelah kiri lebih besar jadinya sekarang. Dan biar seimbang berarti kanannya harus dinaikin. Jadi dia harusnya bergeser ke kanan. Yang A ini salah. Yang B itu benar ya tadi ya, bergeser ke kanan, karena dia ditambah di sebelah kiri. Yang C juga salah ya, harusnya kanan. Yang D coba, reaksi bergeser ke kanan jika volume wadah ditingkatkan 2 kalinya. Tadi kalau volume ditambah, dia harusnya bergeser ke sisi mol lebih besar. Volume yang mol yang lebih besar itu harusnya sebelah kiri ya. Jadi harusnya kalau volume ditambah dia ke kiri. Terus tidak bergeser jika volume wadah ditingkatkan 2 kalinya. Nah ini enggak ya. Kalau volume tidak bergeser ini apabila dua-duanya ini sama nih koefisiennya. Kalau misalnya ada sebelah kiri 5, total koefisiennya 5, sebelah kanannya 5 juga. Tapi kalau ditambah volumenya, itu dia baru tidak bergeser sama sekali. Karena sama aja kiri sama kanan. Tapi karena ini beda, sebelah kiri lebih besar, maka dia bergeser ke kiri. Kita. Mana ya? Ini gampang lah ini. Aman, Kak. Nomor 11. Diketahui pada temperatur 25 derajat Celcius, KSP CDOH dan COH berturut-turut adalah 10/16 dan 10/21. Kenapa perasaan benar? Nah, ini itu materi kelas 11 juga, hasil kali kelarutan. Nanti kalian tinggal bikin ini, reaksi perpecahannya. Jadi CD itu nanti CDOH2 jadi COH2 plus ditambah 2 ini kan dia itu S, kontennya S, di sini juga S, di sini 2S, karena dia ada 2 koefisiennya. Berarti KSP-nya itu S dikali 2S kuadrat ya. S dikali 2S kuadrat. Ada 2 juga. Jadi KSP-nya itu totalnya S pangkat 3. Kalau kita mau cari S-nya, berarti akar pangkat 3 KSP dibagi 4 ya. Akar pangkat 3 KSP dibagi 4. Tinggal kalian masukin angkanya, KSP-nya dia kan 10/16, dapat S itu 2,92 dikali 10/6. Kalau COH juga sama, ini berarti S, 2S. Berarti KSP-nya juga sama, 4S pangkat 3, S-nya juga sama kayak gitu.
Nanti dapat hasilnya 6,3 dikali 1048. Kalau kita mau cari OH-nya misalnya, konsentrasi OH berarti kan itu 2S ya. Tadi di sini 2S. Ini tinggal 2 dikali hasil pengembangan tadi. Ini atas dapatnya 5,8 kali 10/6, yang bawah dapatnya 1,3 kali 10/7. 1,3 kali 10/7. Nah, kita satu-satu sekarang. Konsentrasi ion OH- dalam larutan jenuh CdOH2 sama dengan konsentrasi ion OH- dalam larutan jenuh CuOH2. Enggak ya? Beda ya? Beda. OH-nya di CdOH2 ini lebih kecil, lebih besar dibandingkan ini. Lebih besar dari yang bawah. Yang A salah. Konsentrasi ion Cd2+ dalam larutan jenuh CdOH sama dengan larutan konsentrasi ion Cu. Enggak ya? Kan ini berarti S-nya yang atas berarti sama dengan S yang bawah kata dia. Padahal kan nggak sama ya S-nya. Beda. Ya, jadi yang B juga salah. Coba cek. Ada konsentrasi Cd dan Cu2+ yang sama, penambahan larutan NaOH akan mengendapkan CdOH2 terlebih dulu dibandingkan CuOH2. Nah, ini juga salah karena yang lebih dulu mengendap itu pasti yang memiliki KSP yang lebih kecil. KSP yang lebih kecil itu di sini adalah si CuOH2 ya harusnya. Berarti yang harusnya lebih dulu mengendap itu CuOH2. Nah, tapi di sini dia bilang CdOH2 yang lebih dulu mengendap. Tapi salah juga yang C. Jawabannya itu yang E. Jadi pada konsentrasi Cu2+ sama dengan 2 kali konsentrasi Cd+, Cd2+ maksudnya. Penambahan larutan NaOH akan mengendapkan CuOH2 lebih dulu dibandingkan CdOH2. Karena CuOH2 memiliki KSP yang lebih kecil dibandingkan si CdOH2. Gitu. Jadi kalau kalian ada soal yang mana lebih dulu mengendap, kalian tinggal cari yang KSP-nya lebih kecil. Berarti cuman tinggal ngelihat aturan mainnya aja ya Kak, dari soalnya aja. Lihat KSP-nya aja. Kalau dia lebih kecil, berarti dia lebih cepat mengendap. Iya tuh. Kayak gitu. Kadang kalau nemuin soal yang asam basa kayak gini nih, yang KSP itu nge-triggernya tuh di bagian S-nya Kak. Jadi ngikutinnya yang udah dihitung, jadi nggak pernah lihat soal lagi. Jadi bingungnya ke situ tuh, ngelup di situ kayak apa nih? Kok soal sama jawaban beda, tapi di pilihan yang lain malah bener gitu. Nah, itu suka ngeblanknya di situ tuh. Benar. Nah, dari ribet sih soalnya banyak ini kan hitungannya. Soalnya kita harus ngitung S-nya juga tadi buat konfirmasi yang ABC ya. Konfirmasi yang ABC. Tapi kalau yang ini kalian tinggal lihat yang KSP-nya aja, yang mana yang lebih mudah mengendap. Ini untuk hitung ini nggak ada masalah ya, hitung si S. Aneh. Ya udah. Kalau gitu lanjut ke nomor 12. Ini materi redox. Dari keempat reaksi redox ini yang merupakan reaksi disproporsionasi. Disproporsionasi itu 1 jadi 2. Kan ada disproporsionasi, ada konproporsionasi. Kalau disproporsionasi itu 1 jadi 2, konproporsionasi itu 2 jadi 1. Maksudnya itu 1 jadi 2 tuh kayak gini. 1 itu jadi sebelah kirinya 1, sebelah kanannya jadi 2. Jadi 1 yang sebelah kiri ini mengalami oksidasi sama reduksi sekaligus. Nah, kita lihat dari nomor 1. Untuk mengidentifikasi yang mana yang redox itu gampang. Tinggal kalian lihat yang sendirian nih. Yang sendirian ini pasti mengalami reduksi atau oksidasi. Jadi ini S kan 0 ya. S di sini 0. Kalau di sini S-nya tinggal dihitung. Kalau ngitungin 2 berarti dikali 2 jadi 4. Biar 0, S-nya pasti plus 4. Plus 4 bagi 1 jadi plus 4. Jadi di sini S-nya plus 4. Kalau di sini S-nya lihat dari ini aja ya. H2SO4. H2SO4 kan berarti plus 1. Di sini dikali 2 jadi plus 2. Pokoknya kita tahu min 2. Min 2 dikali 4 jadi min 8. Biar atasnya ini sama dengan 0. Dia plus 6. Plus 6 dibagi 1. S-nya cuma 1. Berarti S di sini plus 6. Nah, berarti dia mengalami reduksi di S yang ini dan mengalami oksidasi.
di SN ini. Berarti dia itu adalah reaksi disproporsionasi. Jadi nomor 1 itu benar. Terus nomor 2, kalau kita lihat, kalau tadi ya, cara mengidentifikasi yang mana yang redoks itu, yang mana yang mengalami oksidasi atau reduksi, cari yang sendirian nih. Sendirian ini I, berarti I itu 0, HI ya. I di sini itu berarti -1 ya, H plus 1, I berarti -1. Jadi dia mengalami oksidasi. Nah, satu lagi itu lihat si SN-nya. SN di sebelah kiri itu CL, SN CL4 kan. CL itu kan -1 dikali 4 jadi -4, biar jadi 0, berarti SN-nya plus 4. Di sini plus 4, sementara di sebelah kanan SN-nya itu plus 2. Berarti dia mengalami reduksi. Nah, ini adalah reaksi redoks biasa ya, redoks biasa dan bukan disproporsionasi. Oke. Lanjut lagi nomor 3. Nomor 3 itu lihat yang sendirian dulu. Nah, CL2. CL2 sendirian ya, berarti dia 0. Ini juga sendirian nih, CL min. Tapi karena min, berarti dia muatannya -1. Oke. Terus CL. Lihat CL lagi di sini. Nah, CL di sini -2. Pokoknya -2 berarti karena dia min, jadi atas ini harus sama dengan -1. Dari -1 dia harus plus 1. Dari sini dia plus 1. Jadi diambil dari yang kiri. CL ini jadi -1, berarti ini reduksi juga, ini oksidasi juga. Nah, dia berarti dia itu disproporsionasi juga. Berarti selain ngelihat sendirinya itu ngelihat juga tandanya ya, minus apa enggak dia ionnya, negatif apa enggak gitu. Ya, betul. Kalau sendiri tapi nggak ada ionnya kan berarti 0 ya. Tapi kalau dia ada tanda ionnya kayak gini, berarti dia muatannya segini, -1 berarti. Oh, jadi kalau misalkan minus, intinya dia butuh unsur lain, jadi diambilnya dari yang unsur sendiri yang lain gitu Kak? Contohnya yang mana misalnya? Yang ini? Iya, yang CL, yang klorida samping nih, iya. Kan dia negatif, jadi min kan? Karena dia butuh unsur, berarti temennya itu yang sendiri baru diambil. Gitu. Soalnya aku sebenarnya bingung karena ngelihat ada 2 yang sendirian. Nah, ngambilnya dari mana gitu tadi. Iya, jadi ya ini tuh nggak lengkap sebenarnya. Kita bisa ditambahkan sama ion lain, misalnya Na jadi NaCl. Tapi dia Na-nya dihilangin. Nah, jadi cuma Cl- aja gitu. Maksudnya tuh biar kelihatan aja. Oh, biar ringkas aja. Oh, pantesan bingung. Iya. Satu. Oke. Sama nomor 4 ya. Nomor 4 juga sama. Dilihat juga yang sendiri. Yang sendiri itu Cl 0. Yang sebelah kiri itu Cl-nya -1. Ini berarti oksidasi. Satu lagi lihat yang logam ya. Yang logam berarti Mn. Sini Mn sebelah kiri plus 4, sebelah kanan plus 2. Berarti dia reduksi. Tapi dia bukan disproporsionasi. Jadi jawabannya itu yang 1 sama 3. Oke. Jangan lupa nih istilah disproporsionasi sama konproporsionasi itu sering keluar juga. Jadi jangan ketukar kalau disproporsionasi 1 jadi 2, kalau konproporsionasi 2 jadi 1. Kebalikannya aja. Oke. Lanjut nomor 13, sebuah sel galvani dibuat dengan elektroda PB. Solid yang dicelupkan dalam larutan PbNO3 2 kali apartemen dengan elektroda Zn yang dicelupkan dalam larutan ZnNO3 2 kali. Kedua elektroda dihubungkan dengan kawat dan jembatan garam NaNO3. Digunakan untuk menghubungkan kedua larutan. Harus diketahui N0-nya masing-masing ya. Pernyataan yang tepat adalah oke. Jadi ini kan materi sel volta ya, 12. Jadi kalian tentuin dulu yang mana reaksi yang terjadi di katoda sama yang di anoda. Nah, kalau di sini yang di katoda itu adalah yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi itu adalah yang N0 itu lebih positif, lebih besar. Yang lebih besar di sini kan berarti si PB ya. PB itu lebih besar N0-nya dibandingkan si Zn. Makanya si PB ini
itu di katoda. Atau kalian bisa lihat juga di deret volta kalau apal ya. Link kebacaannya NGL itu. Kan PB lebih sebelah kanan ya dibandingkan si ZN. Tapi PB ini lebih gampang untuk reduksi dibandingkan ZN. Berarti di katoda si PB-nya itu tereduksi karena dia lebih positif. Sementara di anoda si ZN itu teroksidasi karena dia lebih negatif. Gitu. Berarti notasi selnya itu Zn itu akan jadi Zn2+, dan Pb2+ akan jadi Pb dihubungkan dengan jembatan garam. So, kalau kita mau cari N0 selnya, potensial selnya, itu tinggal di N0 katoda dikurangi N0 anoda. Katodanya tadi isi Pb, anodanya Zn. Berarti min 0,126 kurang minus 0,763 ya. Berarti ini berarti jadi plus ya. Min 0,126 tambah 0,763. Nanti dapat SL-nya plus 0,637 volt. Berarti yang nomor 1 salah ya. Harusnya plus 0,637 volt dan bukan 0,889. Tuh. Terus nomor 2, konsentrasi larutan ZnNO3 akan berkurang. Nah, ini kalian bisa lihat dari ini ya. ZnNO3 itu kalau dipecahkan di dalam air jadi Zn2+ sama 2NO3- ya. 2NO3-. Nah, kalau kita lihat di reaksinya, si Zn itu dari Zn dia akan berubah jadi Zn2+ ya. Karena ini teroksidasi kan. Nah, si Zn2+ ini nanti akan meningkatkan konsentrasi Zn di sini. Sehingga ZnNO3 2-nya ini, 2 kali ini akan meningkat konsentrasinya karena ditambah Zn dari hasil oksidasi. Jadi harusnya konsentrasi larutan ZnNO3 itu bertambah karena dia nambah Zn. Nambah Zn2+. Jadi ini salah ya? Itu salah. Nomor 3, konsentrasi larutan PbNO3 2 kali bertambah. Nah, ini juga salah karena Pb di katoda, Pb2+ itu justru berubah jadi logam Pb. Ya, malah berkurang. Pb. Jadi konsentrasi ini harusnya malah berkurang. Tuh. Jadi 1, 2, 3 salah ya. Nomor 4, elektron mengalir dari elektroda Zn ke elektroda Pb. Nah, ini benar baru nih. Iya. Karena kalau kita lihat di anoda kan Zn itu kan melepas elektron. Nah, di katoda dia butuh elektron. Makanya dia elektronnya itu mengalir dari yang dilepas tadi ke yang butuh elektron. Dari anoda ke katoda. Dari Zn ke Pb. Jadi yang benar itu yang 4 aja. B. Oke. Oke, lanjut lagi nomor 14. Percobaan penentuan laju untuk 2 reaksi memberikan data sebagai berikut. Reaksi 1 itu, 2 itu. Jika konsentrasi diturunkan setengahnya, laju reaksi 1 lebih lambat 4 kali dari laju reaksi awal. Pada reaksi 2, jika konsentrasi M dinaikkan 3 kali, laju reaksi 2 lebih cepat 3 kali. Nah, kedua reaksi memiliki nilai tetapan laju dan konsentrasi awal reaksi yang sama. Ternyata tepat jika konsentrasi C sama dengan 2 kalinya konsentrasi M. Oke, ini materi laju reaksi kelas 11 itu. Jadi kalau dia bilang jika konsentrasi C itu turun setengahnya, V1 atau kecepatan reaksi 1 akan lebih lambat 4 kali. Nah, ini kalian bisa artikan dengan kayak gini. Coba kalian gambarkan misalnya awalnya C-nya itu 2, konsentrasi C. Terus laju reaksinya misalnya 4 mol per detik misalnya. Nah, kalau dia turun setengah, berarti jadi 1 kan ya. Nah, terus V1-nya kan lebih lambat 4 kali. Berarti V1-nya lebih lambat 4 kali, 4 bagi 4, 1. Jadi kayak gini. Nah, berarti kan ini kalau kita lihat data kayak gini bisa dihitung ordernya ya langsung ya. Yang naik 2 kali, ini naik 4 kali. Berarti order reaksinya si C itu 2. Sementara untuk
yang M, karena dia sama-sama naik 3 kali, berarti arti reaksinya 1 ya. Berarti bisa lihat rumus laju reaksinya, kalau yang reaksi 1 itu P1 sama dengan K dikali C pangkat 2, karena dia order 2. Sementara P2 itu K dikali M aja, karena order 1. Oh, jadi cuman dibikin perbandingan aja sebenarnya, Kak? Ini perbandingan aja. Terus kalian bandingkan aja P1 banding P2. Tapi C-nya nanti kalian ganti 2M. Karena 2 dikali 2 pangkat 2, jadinya P1 itu 4, P2 itu 1. Jadi 4 banding 1. Jadi P1 itu 4 kali lebih cepat dibandingkan P2. Oke. Gitu. Ternyata lebih mudah daripada yang kelihatannya ya. Iya. Emang dia banyak dibikin kata-kata sih. Soalnya kan biasanya kasih data aja kayak gini. Ini gampang. Emang saintek Cara tuh kimia kalian yang paling bingung buat saya. ya, enggak apa, padahal hitungannya kan gampang dibandingkan Iya. fisika. Rumusnya juga lebih sedikit sama hafalannya. Cuman kalau udah ngeliat tuh kayak, wah, apa nih? Kok muter-muter, nggak nyampe-nyampe. Iya, emang kayak Padahal, gitu sih. iya, padahal komanya cuman kurang dikit doang itu, bener-bener harus teliti aja. Ayo Kak, next. Oke. 14 easy lah. Ini terakhir. Nah, ini juga ini soal timor ya, inorganik. Gurus paracetamol, terus yang ditanya gugus fungsi yang terdapat pada molekul tersebut adalah apa? Jadi dari paracetamol ini kelihatan ya, di sini ada OH. Si OH ini berarti alkohol ya, hidroksil. Iya. Berarti nomor 1 benar nih. Nomor 2 asam karboksilat. Ada asam karboksilat nggak? Enggak ya, karboksilat kan COOH ya. Ini adanya COR. Ini harusnya ester. Bisa. Salah. Betul salah. Di sini tuh ada namanya gugus amida nih namanya. Jadi amida itu CO double bond kayak gini, terus ada N nih. Ini namanya amida satu paket kayak gini. Jadi kalau ini dibalik misalnya, ini kan sama ya. Oh, jadi bentuk gugus itu namanya amida Kak? Jadi ada C yang CO gini, CO double bond, Ya. rangka sama terus dia kita singkat. Oh. Dari O. Terus ini juga ada yang namanya amin. Amin itu NH itu ngikat sama R kan NH juga sama. Jadi ada alkohol, ada amida, ada amina. Jadi 134 harusnya, tapi nggak ada jawaban 134 kan, adanya 13 aja. Jadi yang benar tuh B. Tapi kadang si amina ini juga kalau dia masuk ke dalam amida itu nggak disebutin sih. Jadi satu ini tuh namanya amida aja. Oh, berarti ngambil gugus terbesar aja ya Kak? Biasanya kayak gitu. Amida. Udah sih gitu aja. Kamu jangan lupa apa bentukannya si asam karboksilat terus ester gitu ya, di review lagi. Itu ingetnya kalau lagi ngerjain soal, kalau baca doang nggak inget bener dah. Gitu. Iya, kayak udah hafal, besoknya lah kenapa ada asetat campur sama amida sejak kapan gitu kan di catatan. Iya gitu sih. Udah sih gitu aja. Oh ya Kak, paling nomor 1 sama 2 dong Kak, mau screenshot nomor 1 sama 2. Oh ya. Tadi ketinggalan. Nomor 1 nggak ada jawabannya tapi. Nah karena itu. Oke, nomor 2-nya Kak. Nah ini pusing nih, padahal kelas 10 ini awal-awal nih. Udah lupa. Iya. Oke, aman.
Kalau udah nggak ada yang ditanya lagi, saya selesaikan. Berarti kalian ini masih ada lagi ya UTBK-nya? Atau udah? Kalau aku UTBK-nya tanggal 30, Kak. Minggu depan hari Jumat. Iya. Paling kalau nggak UTBK kan habis itu udah dekat langsung mandiri, Kak. Mandiri ada tes-tes lagi. Iya. Ya semangat lah. Good luck juga semuanya. Amin. Siap-siap doa. Semoga lancar. Amin. Semoga ingat sih yang dipelajarin mah. Suka ngeblank. Suka kesentil gitu otaknya loh. Tadi apa ya? Kadang gitu. Oke, ya udah. Nanti kalau ada yang mau ditanyain nggak apa-apa, langsung chat aja juga boleh di WhatsApp atau lewat kata-katanya juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih atas kehadiran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, Kak. Waalaikumsalam. Makasih ya, Kak.